Saya Eko Prasetyo dari SMP Ihsaniyah Tegal Saya Gigi Irianto dari SMA Negeri 1 Tegal akan melakukan demonstrasi konstekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Pak Eko? Alhamdulillah sehat Pak Gigi. Alhamdulillah. Baik Pak Eko, hari ini melaksanakan coaching ya? Ya Pak, betul sekali. Baik, sebelum melaksanakan coaching, saya ingin sampaikan rubrik penilaian di mana proses coaching itu berdasarkan kompetensinya atau kompetensi coaching. Yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Di samping itu juga berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Yang pertama adalah kemitraan, yang kedua adalah proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Nah, sebelum melaksanakan proses coaching, saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan terlebih dahulu. Nah, pertanyaan yang pertama adalah kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan? Dalam hal ini kompetensi yang ingin saya kembangkan diantaranya yang pertama mendengarkan aktif, kemudian yang kedua kehadiran secara penuh, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Pak Eko, pertanyaan yang kedua Pak Eko, kompetensi mana yang secara spesifik ingin kembangkan? Dalam hal ini kompetensi yang secara spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama mendengarkan aktif dan yang kedua mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian pertanyaan terakhir Pak Eko, indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Pak Eko itu bagaimana Pak Eko? Dalam hal ini indikator ketercapaian yang saya inginkan yaitu saya ingin mendapatkan solusi-solusi dari permasalahan yang disampaikan oleh coach itu sendiri sehingga coach itu dapat menyelesaikan masalahnya dengan baik. Baik sekali Pak Eko. Itu beberapa pertanyaan sebelum coaching ya Pak Eko. Kemudian semoga saat pelaksanaan coaching berjalan dengan baik, berjalan dengan sesuai dengan rencana. Nah, insya Allah kita akan ketemu lagi setelah pelaksanaan coaching. Saya juga akan menilai saat Pak Eko melaksanakan coaching dari apa yang disampaikan atau jawaban-jawaban dari coaching. Kita akan ketemu lagi nanti setelah proses coaching sampai dengan ini dulu pertemuan kita. Kita akan lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Herma, ada apa ya? Ini Pak, saya mau konsultasi. Saya sedikit ada masalah di dalam pembelajaran kemarin. Barangkali Pak Eko ada waktu yang bisa membantu saya menyelesaikan masalah saya. Mau bicara apa Bu Herma? Dengan senang hati saya bisa mendampingi Bu Herma untuk menyelesaikan suatu masalahnya. Begini Pak, tadi pagi saya kewalahan dengan satu siswa saya. Dia itu selalu mengganggu teman-temannya saat saya mengajar dan memberikan materi. Dia mengalihkan perhatian saya dan teman-temannya Pak. Dalam permasalahan itu apa yang bisa saya bantu? Saya menginginkan Bapak itu bisa membantu saya dan memberikan saran serta solusi terhadap permasalahan saya Pak. Permasalahan apa yang Bu Herma hadapi? Coba dijelaskan. Saya menginginkan setiap saya mengajar itu siswa-siswa saya fokus dalam mendengarkan, fokus dalam menerima pelajaran yang saya berikan Pak, dan tidak ada siswa yang mengalihkan perhatian saya dan teman-temannya khususnya.
Oh, jadi itu permasalahannya. Baiklah, Bu Herma, saya akan mencoba membantu Ibu dari permasalahan tersebut, ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Bu Herma, sekarang maunya bagaimana? Apa sih tujuan yang diharapkan dari percakapan kita kali ini? Saya pengen Bapak membantu saya untuk menyelesaikan masalah saya. Barangkali Pak Eko mempunyai solusi. Baik, Bu. Terus yang Bu Herma harapkan atau inginkan dari percakapan kita ini apa? Saya menginginkan supaya dalam mengajar itu siswa saya fokus terhadap saya, mereka itu tidak mengalihkan perhatian saya dan teman-temannya untuk tidak fokus Pak dalam pembelajaran saya. Baik, Bu Herma. Apa yang dia lakukan untuk mengalihkan perhatian Ibu dan teman-temannya? Bisa diceritakan, Bu? Begini Pak, jika saya memberikan materi tentang pembelajaran di kelas, dia selalu mengganggu teman sebangkunya atau jalan-jalan sendiri Pak, tanpa tujuan yang jelas, atau memanggil teman tanpa ada keperluan yang lain, serta melaporkan teman lain walaupun teman lain itu tidak melakukan apapun. Ada saja yang anak itu lakukan Pak. Jadi yang dia lakukan eh, intinya mengganggu teman yang lainnya, ya, Bu, ya. Iya Pak. Nah, lantas situasi ideal apa yang Bu Herma inginkan? Saya menginginkan itu semua siswa di kelas saya itu menyimak apa yang saya utarakan, saya memberikan materi, menyimak saya dalam menjelaskan suatu materi di kelas Pak. Gitu ya, Bu, ya. Dari misalnya, Bu, dari skala 1 sampai dengan 10, di mana posisi Bu Herma sekarang dalam mencapai tujuan tersebut, dan di posisi berapa tujuan yang akan dicapai oleh Bu Herma sendiri? Kalau posisi sekarang saya di posisi 6 Pak. Kalau posisi yang saya harapkan itu posisi di angka 9. Oke, berarti untuk saat ini posisi Bu Herma ada di level 6, ya, Bu, ya, Iya, dan Pak. ingin mengharapkan ke level yang 9. Iya. Nah, tentunya dalam mencapai tujuan tersebut, ada nggak kekuatan dari Bu Herma dalam mencapai tujuannya? Kekuatan saya bisa mengoperasionalkan laptop atau komputer dengan menggunakan aplikasi Canva, sehingga saya bisa membuat media pembelajaran itu yang menyenangkan bagi siswa. Gitu. Jadi Bu Herma ingin murid Bu Herma ini bisa fokus menyimak apa yang dijelaskan oleh Bu Herma pada saat mengajar. Iya Pak. Nah, supaya murid Bu Herma ini bisa fokus dalam menyimak penjelasan dari Bu Herma pada saat Bu Herma mengajar, apa yang perlu Bu Herma lakukan, Bu? Yang saya lakukan itu membuat media pembelajaran Pak, media pembelajaran supaya menarik bagi siswa. Terus saya fokus mengikuti pembelajaran anak-anak, saya berikan tugas yang menarik untuk siswa untuk mereka kerjakan, gitu Pak. Nah, itu sudah cukup bagus dari Bu Herma. Dari pernyataan itu, apa saja yang akan Ibu siapkan? Saya akan menyiapkan membuat media pembelajaran agar lebih menarik. Video pembelajaran misalkan dalam bentuk Canva ataupun dalam bentuk pembelajaran media yang alat belajar yang baik Pak, yang menarik buat siswa, tentunya yang menyenangkan. Ya, ya. Selain dengan tadi misal membuat lewat pembelajaran lewat Canva, kemudian video pembelajaran, apalagi Bu yang nantinya akan disiapkan dari Bu? Kalau misalkan anak itu masih mengalihkan perhatian saya dan teman-temannya Pak, saya akan memanggil anak itu Pak, akan saya diskusikan mengapa anak itu melakukan hal seperti itu.
Saya akan merestitusi tentunya itu Pak. Oke. Jadi apa yang tadi disampaikan ada beberapa alternatif yang nantinya Bu Herma ini laksanakan ya Bu ya. Ini sudah sangat bagus Bu Herma ya, yang tadi alternatifnya yang akan dilaksanakan. Jadi dalam hal ini rencananya kapan Bu Herma akan memulai ini? Saya akan memulainya insya Allah besok pagi Pak. Oke. Saya akan membuat media pembelajaran yang menarik bagi siswa. Tadi disampaikan terkait dengan video pembelajaran yang menarik ya Bu ya. Nah, itu apakah juga yang akan dilakukan setelah ini Bu? Iya Pak, saya akan melakukan itu. Oke, baik. Dari semua yang Bu Herma dijelaskan ya, apa sih indikator keberhasilan Bu Herma dari permasalahan ini? Indikator keberhasilan saya, semua siswa yang saya ajarkan di kelas itu menyimak penjelasan dari saya, tentunya materi apa yang saya ajarkan mereka menyimak dengan baik tentunya Pak. Gitu ya Bu ya. Kemudian kira-kira siapa Bu yang dimintai dukungan untuk melaksanakan rencana yang nantinya dilakukan oleh Bu Herma? Yang saya mintai dukungan itu teman sejawat dan tentunya siswa di kelas saya. Oh gitu ya. Saya sangat mendukung sekali apa yang tadi disampaikan oleh Bu Herma. Memang terkadang anak itu perlu disentuh hatinya ya Bu ya. Oke Pak. Baiklah Bu Herma, semoga rencana Ibu ini bisa berjalan dengan baik dan nantinya murid itu bisa mengikuti pembelajaran dengan semangat dan nyaman. Nah, kira-kira ya Bu ya, apa yang dapat disimpulkan dari pertemuan hari ini? Yang saya simpulkan dari pertemuan hari ini, saya akan membuat video pembelajaran yang menarik bagi siswa dengan gaya dan metode yang berbeda-beda, tentunya untuk menarik perhatian mereka fokus terhadap penjelasan apa yang saya terangkan di kelas. Oke, kira-kira waktu untuk menyelesaikan itu butuh berapa lama? 3 hari Pak. 3 Insya hari. Allah saya bisa menyelesaikan permasalahan anak tersebut 3 hari. Oke, berarti nanti saya tunggu ya konfirmasi berikutnya ya. Saya juga pengen tahu progres yang nantinya Ibu Herma dilaksanakan sudah sejauh mana ya Bu ya. Iya. Nah, kayaknya apa masih ada lagi Bu yang perlu kita bicarakan untuk kali ini? Cukup Pak. Terima kasih atas solusi yang Pak Eko berikan kepada saya. Semoga bermanfaat bagi saya. Oke, terima kasih kembali Bu Herma ya sudah mengajak saya untuk berdiskusi terkait dengan permasalahan yang Ibu Herma hadapi di dalam kelasnya. Terima kasih Pak. Ibu sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah Pak Eko tadi sudah melaksanakan proses coaching dengan Ibu Herma. Nah, pada tahap ini yaitu tahap pasca supervisi. Nah, pada tahap ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Nah, pertanyaan yang pertama Pak Eko, apa yang sudah dilakukan oleh Pak Eko pada saat melaksanakan coaching tadi yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Jadi indikator pencapaian yang diinginkan oleh saya sudah melaksanakan coaching sesuai dengan alur tirta, yaitu menetapkan tujuan dari coaching, kemudian identifikasi dari permasalahan, serta tanggung jawab. Kemudian saya juga menerapkan kompetensi coaching, di antaranya yang pertama yaitu kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Selain itu juga saya sudah menerapkan terkait dengan prinsip coaching, di mana prinsip coaching itu antara lain yang pertama kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Baik Pak Eko,
Jadi dari hasil coaching yang dilakukan barusan antara Pak Eko dan Bu Herma, itu saya sudah mengamati dan mencatat hasil dari proses coachingnya. Nah, berdasarkan pengamatan saya itu memang benar Pak Eko sudah melaksanakan beberapa tahapan tadi ya. Jadi melaksanakan coaching dengan alur beta, kemudian melaksanakan coaching berdasarkan kompetensi inti coaching dan prinsip coaching. Nah, sudah bagus sekali. Kemudian pertanyaan terakhir ya Pak Eko, kira-kira kompetensi apa yang lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan? Rencana saya nanti akan memahami lagi untuk proses dalam melaksanakan coaching, sehingga nantinya kedepannya saya bisa lebih baik ya dalam melaksanakan coaching ini dengan menerapkan sesuai dengan alur beta, kemudian kompetensi coaching, serta dengan prinsip-prinsip dari coaching itu sendiri. Baik, bagus sekali Pak Eko. Terima kasih atas waktunya melaksanakan coaching supervisi akademik. Saya akhiri pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Gigi. Waalaikumsalam Bu Herma. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Herma. Alhamdulillah. Pak Gigi hari ini akan melakukan kegiatan coaching Betul Bu Herma. dengan siapa? Gigi? Dengan Pak Eko Bu Herma. Dengan Pak Eko. Saya di sini akan mengamati Pak Gigi selama kegiatan coaching, dan ada beberapa hal yang perlu Pak Gigi ketahui dalam melaksanakan coaching, yaitu saya akan mengamati Pak Gigi bagaimana pelaksanaan coaching, apakah sesuai dengan alur kita. Terus yang kedua itu, apakah kegiatan coaching yang akan Pak Gigi lakukan itu memuat beberapa kompetensi inti dari kegiatan coaching, yaitu satu, mendengarkan aktif, yang kedua itu kehadiran penuh, yang ketiga itu mengajukan pertanyaan pokok. Kegiatan coaching juga memiliki beberapa prinsip, yaitu kemitraan, yang kedua proses kreatif, yang ketiga itu memaksimalkan potensi. Nah, di sini saya akan mengajukan pertanyaan kepada Pak Gigi. Kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan nanti? Ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan Ibu. Yang pertama itu adalah mendengarkan aktif, kemudian kehadiran penuh, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang Dari kompetensi tersebut, bagian mana yang Bapak ingin spesifik saya observasi? Bagian yang spesifik yang ingin saya kembangkan ada 2 Ibu, yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan aktif. Yang ketiga Pak, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bapak inginkan itu apa? Indikator ketercapaian yang ingin saya capai yaitu mendapatkan solusi dari permasalahan yang coach alami. Nah, itu beberapa pertanyaan yang akan saya amati selama kegiatan coaching Bapak dengan Pak Eko. Sekarang Pak Gigi bisa mempersiapkan kegiatan coaching, dan sekian dari saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Gigi. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Eko? Alhamdulillah sehat. Cuman ini ada sedikit kegelisahan. Kalau boleh tahu, kegelisahan apa sih yang Bapak rasakan? Sebenarnya nggak ada apa-apa sih Pak. Cuman saya butuh teman untuk curhat, untuk menyelesaikan permasalahan saya terkait dengan pembelajaran saya di dalam kelas. Baik Pak Eko, dari pertemuan hari ini, kira-kira apa yang ingin Bapak dapatkan? Saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi, yaitu supaya murid itu bisa kembali fokus setelah mengikuti pembelajaran olahraga. Baik Pak, jadi dari pertemuan hari ini yang ingin didapatkan oleh Pak Eko adalah agar Bapak bisa menciptakan suatu kondisi
kondisi yang fokus atau kondusif setelah pembelajaran jam olahraga. Iya Pak, seperti itu yang saya harapkan. Baik, kalau boleh tahu situasinya seperti apa Pak sekarang? Situasi yang saya hadapi, jadi gini Pak, setelah jam olahraga berakhir, biasanya murid-murid itu tidak langsung masuk ke dalam kelas. Mereka itu malah pergi ke kantin, kemudian membeli jajan. Dan ketika saya berada di kelas pun, mereka masih asik sama jajanannya Pak. Nah, serta mereka ketika saya melaksanakan pembelajaran, itu kurang memperhatikan pembelajaran. Itu, Pak. Kalau menurut Bapak, apa sih yang mengaruhi hal tersebut? Yang mempengaruhi hal tersebut mungkin peserta didik itu merasa kelelahan setelah berolahraga. Atau malah mereka terlalu asik di luar sehingga timbul kebosanan yang mereka hadapi ketika pembelajaran di dalam kelas. Menurut Bapak, apa yang ingin Bapak inginkan dari situasi tersebut? Yang saya inginkan tentunya murid bisa fokus dalam mengikuti pembelajaran saya dan murid itu bisa merasakan dalam suasana yang senang. Menurut Bapak, apa yang membuat itu bisa tercapai atau terwujud? Mungkin saya harus bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di dalam kelas. Selain itu, saya juga harus mengembalikan fokus murid-murid saya terlebih dahulu. Dari skala 1 sampai 10, menurut Bapak, yang Bapak lakukan untuk mencapai suatu tujuan tersebut berapa? Dalam hal ini posisi saya dalam mencapai tujuan yang saya inginkan mungkin masih di angka 6 Pak. Kemudian dari angka 6 ingin ditingkatkan ke level berapa? Yang saya inginkan rencananya pengen murid saya itu berada di level 9. Dari level 6 ke level 9, menurut Bapak, apa sih kekuatan yang Bapak punya untuk mencapai kondisi tujuan tersebut? Saat ini sedikitnya saya sudah memiliki pengetahuan tentang pembelajaran sosial emosional. Mungkin hal tersebut akan membantu saya dalam mencapainya. Apakah ada hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Bapak dalam meraih tujuan tersebut? Mungkin saya hambatannya perlu sedikit waktu untuk mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional ke dalam RPP yang saya buat nanti. Baik Pak, menurut Bapak, apa kira-kira yang dapat Bapak lakukan? Yang akan saya lakukan yaitu secepatnya akan membuat RPP Pak dan memilih pembelajaran yang tepat dalam diberikan kepada murid saya. Berarti rencana Bapak sekarang itu apa? Rencana saya akan menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas saya, terutama dalam praktek kesadaran penuh, dalam mengembalikan fokus murid setelah melaksanakan pembelajaran olahraga. Bisa diceritakan bagaimana strategi untuk mendapatkan hal itu? Strategi yang saya akan laksanakan yaitu dengan menggunakan teknik stop, Pak. Di mana teknik stop itu berhenti sejenak, ambil napas dalam, kemudian amati sensasi pada tubuh, selesai dan lanjutkan. Nantinya juga saya akan mempraktekkan dengan mengiringi musik instrumental Pak, serta melakukan speaking. Kalau menurut Bapak, kriteria keberhasilan dari rencana tersebut bagaimana? Kalau kriteria keberhasilan, tentu saja nantinya anak-anak bisa lebih fokus dalam belajar dan senang dalam mengikuti pelajaran dari saya. Dari apa yang sudah Bapak sampaikan barusan, kira-kira apa yang akan Bapak lakukan setelah sesi ini dari alternatif tadi? Rencananya saya akan segera mempersiapkan rencana pembelajaran supaya dapat segera diterapkan di kelas saya. Kira-kira kapan waktu itu? Targetnya saya punya target itu sekitar 1 minggu. Baik, 1 minggu ya Pak. Nah, kita nanti akan bertemu 1 minggu berikutnya untuk
untuk melihat perkembangan yang Bapak lakukan. Setuju Pak. Menurut Bapak, siapa yang bisa dimintai dukungan untuk melaksanakan rencana Bapak tersebut? Mungkin saya akan meminta dukungan kepada rekan sejawat saya Pak, dalam berkolaborasi untuk merencanakan pembelajaran tersebut. Baik, saya tarik kesimpulan untuk mendapatkan atau mencapai rencana tersebut, Bapak mengharapkan dukungan dari rekan sejawat atau berkolaborasi dengan rekan sejawat. Betul Pak. Pertanyaan terakhir Pak, dari sesi ini setelah kita ngobrol, kita berbincang, apa sih yang Bapak bisa simpulkan? Yang bisa saya simpulkan setelah saya ngobrol dengan Pak Gigi, alhamdulillah saya mendapatkan pencerahan Pak, dan mendapatkan ide untuk mengembalikan fokus anak dengan menerapkan teknik STOP, serta nantinya dengan diiringi musik instrumental, dan nantinya saya juga akan melakukan SBD Pak. Baik Pak, saya sangat antusias sekali dengan rencana yang Bapak buat. Kemudian semoga rencana aslinya bisa berjalan dengan baik dan sesi ini bisa bermanfaat. Ya Pak, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk kegiatan hari ini. Pak Gigi sudah menemani saya dalam menangani permasalahan yang saya hadapi di kelas saya. Sama-sama Pak. Kita akhiri terlebih dahulu pembicaraan ini dan kita akan ketemu satu minggu berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gigi, tadi saya sudah mengamati Bapak melaksanakan kegiatan coaching dengan Pak Eko. Dan sekarang ada beberapa pertanyaan yang perlu saya ajukan setelah Pak Gigi itu melaksanakan coaching. Sekarang masuk ke pasca supervisi. Pertanyaan pertama, apa yang sudah dilakukan Bapak pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Baik Ibu, jadi apa yang sudah saya lakukan yaitu melaksanakan coaching sesuai dengan alur tirta itu. Jadi alur tirta itu tahapan pelaksanaan coaching yang pertama adalah menetapkan tujuan dari coaching itu sendiri, kemudian identifikasi permasalahan dan rencana aksi, kemudian yang terakhir adalah tanggung jawab. Kemudian saya juga melaksanakan coaching sesuai dengan kompetensi inti coaching, di mana kompetensi inti coaching itu ada beberapa. Yang pertama itu adalah mendengarkan secara aktif, kemudian kehadiran penuh dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Di samping itu juga saya melaksanakan coaching sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Yang pertama adalah kemitraan, kemudian proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Ya, baik sekali Pak Gigi. Tadi saya amati Pak Gigi sudah melaksanakan kegiatan coaching dengan alur tirta serta melaksanakan coaching sesuai dengan kompetensi inti, yaitu mendengarkan aktif, kehadiran penuh, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Serta Pak Gigi juga tadi melaksanakan coaching sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sangat baik Pak Gigi dalam melakukan coaching tadi. Terus pertanyaan terakhir, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil melaksanakan coaching yang barusan tadi Bapak laksanakan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan, saya ingin lebih memahami terkait dengan bagaimana proses coaching itu berjalan dengan baik. Tentunya sesuai dengan tahapan tirta, kemudian proses coaching sesuai dengan kompetensi di coaching itu sendiri, dan yang ketiga adalah menerapkan prinsip-prinsip dari coaching. Itu yang ingin saya kembangkan, sehingga ke depan proses coaching itu bisa lebih sempurna dan lebih baik lagi. Ya, bagus. Baik sekali Pak Gigi dalam melaksanakan coaching tadi. Semoga kedepannya menjadi lebih baik lagi ya Pak. Terima kasih. Saya akhiri kegiatan coaching hari ini.
Terima kasih Pak Kiki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Herma? Alhamdulillah baik Pak Eko. Bu Herma, hari ini kita akan melakukan coaching ya? Oke. Baik Bu Herma, sebelum Bu Herma melakukan coaching, saya akan menyampaikan rubrik penilaian terlebih dahulu. Apakah proses coaching sesuai dengan alur tirta? Di mana alur tirta itu memuat kompetensi coaching. Di antaranya yaitu kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian kita juga harus mengingatkan prinsip-prinsip coaching. Di antaranya yang pertama ada kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Sebelum melakukan coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Herma. Pertanyaan pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan dalam hal ini? Saya akan mengembangkan kompetensi yang pertama itu mendengarkan aktif Pak. Yang kedua itu kehadiran penuh, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Ibu. Kemudian yang pertanyaan kedua, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi oleh Ibu Herma? Bagian yang ingin saya observasi itu kehadiran penuh dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Ibu. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, indikator ketercapaian apa yang Ibu Herma inginkan dari tujuan pengembangan ini? Yang ingin saya inginkan itu mendapatkan solusi dari coaching dan menyelesaikan masalah yang coaching alami. Oh, seperti itu. Baik Ibu, cukup sekian dulu untuk pertanyaan-pertanyaan prasupervisi kali ini ya Bu ya. Nanti setelah ini Ibu Herma bisa melakukan coaching. Nanti kita akan ketemu lagi pasca coaching selesai. Nah mungkin itu saja dari saya, cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Kiki. Waalaikumsalam Bu Herma. Apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah baik Bu, cuma saya sedikit ada kegelisahan Ibu. Kalau boleh tahu kegelisahan apa yang Bapak alami? Saya butuh teman curhat Bu. Dan terima kasih Ibu sudah menjadi teman curhat saya. Jadi saya akan menyampaikan kegelisahan saya, yaitu mengenai anak didik saya setelah jam pembelajaran itu tidak fokus. Nah, apa yang Bapak harapkan dari pertemuan ini Pak? Yang saya harapkan dari pertemuan ini yaitu saya mendapat solusi dari permasalahan yang saya hadapi, yaitu supaya murid bisa fokus ketika mereka mengikuti mata pelajaran saya Bu, setelah pergantian jam pembelajaran. Kita ini berarti ingin menciptakan fokus atau kondisi yang kondusif setelah murid itu berganti jam pelajaran ya Pak? Betul Bu, itu yang saya harapkan. Situasi seperti apa Pak yang sekarang ini Bapak alami? Jadi situasi yang sekarang yang saya alami setelah jam olahraga berakhir, biasanya murid-murid itu tidak langsung ke kelas. Mereka malah pergi ke kantin, dan ketika saya sudah berada di kelas, mereka pun masih asik dengan jajanannya dan kurang memperhatikan pembelajaran saya. Menurut Bapak yang mempengaruhi anak-anak masih berada di luar kelas itu apa ya? Kalau menurut saya mungkin mereka kelelahan Bu setelah berolahraga, atau malah mereka terlalu asik di luar sehingga timbul suatu rasa yaitu bosan mau ke kelas lagi. Nah, sekarang situasi yang bagaimana yang Bapak inginkan dari anak-anak tersebut?
Yang saya inginkan tentunya murid bisa fokus dalam mengikuti pembelajaran dan merasa senang. Apa yang membuat itu semua bisa terlaksana itu apa, Pak? Mungkin saya harus bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di kelas. Nah, selain itu saya juga harus bisa mengembalikan fokus mereka terlebih dahulu setelah mereka beraktivitas berolahraga. Menurut Bapak, dari level 1 hingga level 10, di mana posisi Bapak sekarang? Dan pada level berapa yang Bapak inginkan untuk mencapai tujuan tersebut? Untuk mencapai tujuan yang saya inginkan, saya rasa saya berada di posisi atau level 6 dan saya ingin meningkatkan ke level 8. Kekuatan apa yang bisa Bapak lakukan untuk dapat mencapai tujuan tersebut? Alhamdulillah saya sudah memiliki pengetahuan tentang pembelajaran sosial emosional dan mungkin hal tersebut akan membantu saya. Apakah ada halangan atau hambatan yang dapat menghalangi Bapak untuk mencapai tujuan tersebut? Mungkin saya perlu sedikit waktu untuk mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dalam KPP saya nanti. Oke, Pak. Menurut Bapak, kira-kira yang dapat Bapak lakukan itu apa? Saya mungkin akan secepatnya membuat KPP tersebut Bu, dan memilih cara yang tepat nanti dalam pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Oke, kalau begitu, sekarang rencana Bapak yang ingin terapkan bagaimana, Pak? Rencana yang ingin saya terapkan, mungkin saya akan menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas, terutama praktik kesadaran penuh atau mindfulness untuk mengembalikan fokus murid setelah pembelajaran olahraga. Apa kriteria keberhasilan dari rencana Bapak tersebut? Kriteria keberhasilan tentu saja murid menjadi lebih fokus belajar, kemudian senang dalam mengikuti mata pelajaran saya. Jadi, apa yang Bapak lakukan setelah sesi ini dari alternatif-alternatif tersebut, Pak? Mungkin saya akan segera mempersiapkan rencana pembelajarannya supaya segera dapat saya terapkan di kelas saya. Baik, Pak. Sekarang target untuk melaksanakan rencana aksi ini kapan nih, Pak? Target saya kurang lebih 1 minggu. 1 minggu. Baik, Pak. Nanti kita bertemu lagi 1 minggu mendatang untuk melihat perkembangan bagaimana tujuan itu dapat terlaksana, ya, Pak. Setuju. Nah, menurut Bapak nih, siapa yang perlu dimintai dukungan untuk dapat menjaga komitmen Bapak? Mungkin saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya untuk melaksanakan pembelajaran tersebut. Ya, baik, Pak. Untuk mendukung rencana aksi Bapak, berarti Bapak akan berkolaborasi dengan teman sejawatnya, ya. Jadi, Untuk pertanyaan terakhir, kesimpulan yang bisa Bapak simpulkan untuk pertemuan kali ini apa? setelah saya ngobrol dengan ibu, alhamdulillah nih saya ada pencerahan dan mendapatkan ide untuk mengembalikan fokus anak setelah mereka selesai olahraga. Mungkin dengan menerapkan ilmu yang sudah saya dapatkan, eh, mungkin dengan teknik stop, dengan diiringi musik instrumental, serta melakukan ice breaking. Oke, saya sangat antusias ini dengan rencana Bapak yang baik. Semoga bermanfaat ya, Pak. Gitu. Oke. Sudah, Pak? Ada lagi yang perlu Bapak bicarakan? Saya rasa cukup. Ya, kita akhiri pertemuan ini ya, Pak. Kita bertemu lagi 1 minggu yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Herma, alhamdulillah tadi Bu Herma sudah melaksanakan proses coaching dengan Pak Kiki ya. Oke, Pak.
Nah, sekarang kita berada di pasca supervisi nih Bu. Nah, apa yang sudah tadi Bu Herma laksanakan ya terkait dengan proses coaching ini dengan Pak Kiki, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan. Di mana pertanyaan yang pertama, yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan oleh Bu Herma itu seperti apa? Saat melakukan kegiatan coaching yang menjadi indikator ketercapaian saya itu saya melakukannya dengan alur delta serta memperhatikan kompetensi inti dari kegiatan coaching antara lain mendengarkan aktif, kehadiran penuh dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dalam melakukan kegiatan coaching saya juga menggunakan prinsip coaching antara lain itu kemitraan, proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi Pak. Oh, seperti itu. Ya, Bu. Baik, dari hasil observasi yang sudah saya laksanakan, saya tadi sudah mencatat proses coaching dari Bu Herma itu sudah berjalan sesuai dengan anugerta. Kemudian juga tadi Bu Herma sudah menyampaikan terkait dengan kompetensi inti coaching, di mana diantaranya tadi yang sudah disebutkan yaitu mendengarkan aktif, kemudian kehadiran penuh, serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, serta juga tidak ketinggalan juga tadi Bu Herma sudah melaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, di mana diantaranya tadi sudah disebutkan ada kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, baik untuk yang berikutnya nih Bu, ini untuk terkait dengan pertanyaan yang terakhir. Ya. Kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Herma berdasarkan hasil percakapan coaching tadi yang sudah dilakukan dengan Pak Kiki? Saya ingin melaksanakannya lebih memahami lagi proses pelaksanaan coaching agar pada pelaksanaan coaching selanjutnya bisa lebih baik lagi Pak, dengan memperhatikan kompetensi inti dari kegiatan coaching dan memperhatikan prinsip coaching itu sendiri Pak. Oh, baik, luar biasa sekali Bu Herma. Jadi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak karena Bu Herma hari ini sudah melakukan terkait dengan percakapan coaching. Mudah-mudahan nanti kedepannya bisa lebih baik lagi ya Bu ya. Oke, terima kasih Pak. Dari saya cukup sekian. Saya tutup dulu ya Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.